Untuk membuka acara ini, marilah kita berdoa. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Surat keputusan dari Ketua Yayasan terlebih dahulu akan menyampaikan kronologisnya, bahwa cara akan dilantik Ketua Pelaksana Harian dari STT Indonesia Tanjung Pinang. Beliau ketemu dengan kami di luar, dan dilakukan fit and proper testnya di luar. Pada waktu itu malam hari, karena kami datang ke sini adalah hari Kamis, dan malam hari kami ketemu di luar dengan yang bersangkutan. Jadi dilakukan tes secara tidak langsung, karena beliau adalah orang senior yang lebih dari saya sebenarnya. Beliau banyak sekali pengalamannya dan tidak asing lagi barangkali bagi orang Tanjung Pinang. Beliau adalah di pemerintahan yang tahu dengan seluk-beluknya kondisi yang ada di Tanjung Pinang. Jadi tidak sekedar hanya masuk, tetapi ada proses yang dilakukan kepada yang bersangkutan. Jadi kita akan melihat kinerja dari yang bersangkutan. Yang ketiga, ini yang ketiga, yaitu pemberian SK, dan langsung nanti dilakukan pelantikan. Jadi ada proses yang jelas masuk ke STT Indonesia Tanjung Pinang. Tidak asal masuk, siapapun masuk ke lembaga kita, ada proses, ada tahapan yang jelas. Saya kira itu untuk proses perlu diinformasikan bahwa kita yang lembaga yang punya proses standar-standar yang kita berlakukan. Baiklah Ibu dan Bapak, kami izin untuk menyampaikan surat keputusan Ketua Yayasan Penelitian Pengembangan Komputer Indonesia nomor 013 garis miring Ketua garis miring YPPKI garis miring SA garis miring 9 garis miring 2025 tentang pengangkatan Ketua Pelaksana Harian STT Indonesia Tanjung Pinang. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Ketua Yayasan Penelitian dan Pengembangan Komputer Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mengangkat nama lengkap Dr. Andes Uzaifa Dadang AG MSI, tempat tanggal lahir Midai 12 Mei 1962, jabatan Ketua Pelaksana Harian STT Indonesia Tanjung Pinang, NIPY 1.25.003, terhitung mulai tugas 29 September 2025. Kedua, segala hak dan kewajiban telah diatur dan ditetapkan berdasarkan PKWT nomor 012 garis miring Ketua garis miring YPPKI garis miring SPK garis miring PKWT garis
9/2025 tertanggal 26 September 2025. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 27 September 2025. Ketua YPPKI Ibu Hajah Syamsiah Frederick SEMM NIPY 2.21.001. Demikian SK yang dikeluarkan oleh Ibu Ketua Yayasan. Yang berikutnya adalah pengangkatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan acara pelantikan Ketua Harian dan Pejabat Struktural STT Indonesia Tanjung Pinang. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 bulan September tahun 2025. Saya selaku Ketua Yayasan Penelitian dan Pengembangan Komputer Indonesia YPPKI yang menaungi Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang berdasarkan mengesahkan pengangkatan 1. Bapak Dr. Andos Hujaifa Dadang AG MSI sebagai Ketua Pelaksana Harian STT Indonesia Tanjung Pinang. 2. Serta para pejabat struktural yang namanya tercantum dalam surat keputusan Ketua Yayasan tersebut untuk memangku jabatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing di lingkungan STT Indonesia Tanjung Pinang. Saya percaya senantiasa melimpahkan bimbingan, petunjuk, dan kekuatan kepada saudara-saudara untuk menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya demi kemajuan dan kejayaan STT Indonesia Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan para pejabat struktural yang dilantik, berikutnya adalah penandatanganan fakta integritas dan berita acara pelantikan oleh Ketua Yayasan Ibu Syamsiah Frederick SEMM dan pejabat yang dilantik. Izin Bapak Ibu, boleh sesi foto Pak? Boleh difoto dulu Bapak Ibu, silakan. Izin Bapak Ibu 1, 2, 3. Sekali lagi Bu, izin Bapak 1, 2, 3. Izin Bu 1, 2, 3. Sekali lagi Bu, izin 1, 2, 3. Baik, polisi boleh. Izin Ibu 1, 2, 3. Izin Ibu 1, 2, 3. Baik, polisi boleh mengambil tempat di sebelah STM.
Izin Ibu 1 2 3. Izin Ibu 1 2 3. Izin Bapak Ibu 1 2 3. Izin Bapak Ibu. Saudara-saudara yang akan dilantik, sebelum memangku jabatan yang telah dipercayakan, saudara-saudara wajib mengucapkan sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Sempurna dan mengangkat tangan kanan. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai pejabat di lingkungan SPT Indonesia Tanjung Pinang dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Satu, bahwa saya akan menegakkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab. Tiga, tugas jabatan saya dengan penuh dedikasi. Empat, serta saya akan mengutamakan kepentingan pada Ibu Samsia Frederick SDMM kami persilakan. kita dapat berkumpul semuanya yang memang dari awal ya, kalau saya bicara tentang flashback ke masa lalu bersama almarhum Bapak Louis Frederick, di mana beliau yang membawa SPT Tanjung Pinang SPT Indonesia dari Bandung ke Tanjung Pinang dan berganti nama menjadi SPT Indonesia Tanjung Pinang. Pada saat itu Pak Louis memang sudah dari awal ya ada pelaksana harian. Jadi dari dulu sebenarnya kita sudah terbiasa ya dengan adanya pelaksana harian. Nah, kemudian qadarullah beliau pada tahun 2021 tanggal 28 Juni meninggalkan kita untuk selama-lamanya, dan pada saat itu ketua pelaksana harian menggantikan untuk menjadi ketua, dan itu memang sementara karena beliau Bapak Louis Frederick mengamanani kepada kami terkhusus yayasan ya, dari pembina dan ketua dan jajaran dari yayasan, bahwa setelah dari saya ketua STTI adalah Ibu Aurora Elsa Safira. Namun pada saat itu beliau lagi menjalankan tugasnya kuliah di Taiwan ya pada saat itu untuk mengambil S2, sehingga pada saat yang dimana harusnya menggantikan Pak Louis tidak sempat
2022 bulan April ya, April atau Maret sekitar itu Ibu Aurora Elsa kembali ke Indonesia dan beliau menjabat di Ketua STT Indonesia Tanjung Pinang sampai saat ini. Pada saat sebelum ke Bu Elsa, sebenarnya pelaksana harian menjabat sampai September tahun 2021, September tahun 2021 sampai ke tahun 2022 sekitar bulan Maret atau April saya bersinergi ya dengan Telgu, kebetulan dengan Pak Hendra dalam hal ini sebagai orang yang memediasi. Alhamdulillah kami dapat ketua SPTI untuk menjabat pada saat itu dengan perjanjian sama si SPK juga untuk 6 bulan. Saya sebenarnya mintanya setahun karena dikhawatirkan kan namanya Bu Aurora Elsa belum nampak nih kemungkinan di 6 bulan itu, sehingga saya meminta setahun. Namun dari pihak Telyu waktu itu yang Pak Hendra ya meng-ACC 6 bulan saja Bu. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi support buat Bu Aurora segera balik lagi ke Indonesia. Karena yang terberat buat saya adalah bagaimana amanah ini tersampaikan ke yang memang Pak Luis pada saat itu menyampaikan untuk ke Bu Aurora. Ada ketua pelaksana harian dan kita antara yayasan dengan institusi bersinergi, Masya Allah, tabarakallah, kami berjalan ya sampai saat ini. Walaupun saya selalu berdoa, ya Allah semoga ada nih pelaksana harian yang ada di sini, karena di situ saya merasakan betul ya bagaimana seorang Pak Luis yang profesional di bidang mengelola perguruan tinggi, yang pada saat itu langsung saya terjun dengan bersama teman-teman, Masya Allah, ibarat kapal yang tiba-tiba nakodanya nggak ada. Itu kan situasi yang memang luar biasa, harus kita sikapi dengan terutama kebersamaan. Saya juga di sini ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sampai saat ini ternyata memang kita luar biasa, sampai persiapan akreditasi pun juga dari yang sebelumnya kita baik sekali berapa kali, ternyata luar biasa kita mendapatkan akreditasi baik sekali. Dan bismillah dengan kebersamaan ini, apalagi dengan adanya ketua pelaksana harian, mudah-mudahan kita menuju unggul ya, bismillah kita dapatkan. Teman-teman semuanya, banyak hal yang ini tangan Allah benar-benar saya rasakan sekali. Karena bagaimanapun juga kemarin itu saya tadi Pak Hendra sampaikan prosesi untuk bersama Pak Dadang. Kita panggil Pak Dadang ya Pak ya, karena kalau panggil Pak Mujaifah susah Pak. Pak Dadang itu identik dengan orang Sunda, ternyata beliau bukan orang Sunda. Beliau insya Allah membawa angin segar ya untuk kita semuanya, untuk bisa meningkatkan branding STTI ini untuk kedepannya. Begitu juga hal yang kalau dari orang pemerintahan tuh mohon izin ya Pak ya, birokrasinya kan luar biasa ya Pak ya. Nah mudah-mudahan birokrasi itu tetap kita bisa jalankan, karena bagaimanapun juga proses itu nggak bisa di sebuah organisasi kalau tanpa birokrasi. Tentunya birokrasi yang di kita itu saya ingin menjalankan secara birokrasi komunikatif ya, jadi kita selalu terkomunikasikan untuk apapun. Begitu juga integritas ya Pak ya, mau ditularkan daya cerdas, disiplin. Begitu juga kita berharap ya dengan beliau bersama kita di sini bisa meningkatkan kepercayaan publik yang selama ini sudah ada semakin meningkat. Begitu juga jaringan beliau yang luas ya. Kemarin ke kami dikirain Pak di depan tuh datang, oh itu ada 3 ucapan selamat untuk jabatan baru Bapak di sini. Ternyata luar biasa ya, mungkin sampai saat ini masih ada. Karena kan
tidak ditempel-tempel untuk pihak-pihaknya itu ternyata sampai ke sana dan saya jalan ke kalau mau ke daerah mana tuh Pak waktu mau sarapan itu ternyata masih ada Pak dan masih ada yang belum keisi, berarti artinya kan masih mau diisi. Kemarin tadi pagi aja informasi dari driver kami itu kurang lebih 80 sekian gitu, dan nggak tahu nih hari ini sudah dipastikan lebih dari 100 Pak. Ya Allah tabarakallah, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi angin segar buat kita semuanya untuk meningkatkan jejaring sosial, terus untuk selalu kita berkolaborasi. Dan di sini Pak, saya informasikan juga teman-teman kami termasuk saya juga Pak Hendra, di sini kan tim-timnya kita muda ya Pak ya. Jadi kita selalu ingin muda ya. Dan Bapak kesini kita energinya Pak ya bersama tim-tim muda di sini, dan tentunya kita di sini yang muda-muda kami itu karena saya juga pengen di muda ya, masih muda ya Pak ya. Mudah-mudahan dengan pengalaman Bapak tertarik senioritasnya, begitu juga Bapak bersama-sama kita berkolaborasi, saling berkomunikasi, dan yang terutama saling bersinergi. Teman-teman semuanya yang dilantik hari ini, saya juga titip pesan bahwa prosesi pelantikan ini bukan hanya sekedar seremonial, tetapi juga merupakan bagian dari proses strategi dalam membangun, menata, membenahi, dan penguatan organisasi di lingkungan STT Indonesia dan dunia. Yang jelas juga memperkuat tata kelola institusi. Ini adalah bagian dari regenerasi kepemimpinan, penyegaran, begitu juga semangat, serta upaya untuk mendorong transformasi kelembagaan menuju arah yang lebih progresif dan relevan dengan tuntutan zaman, sehingga tercapainya visi misi institusi menuju unggul. Yang baik, kita mampu membawa kampus ini menjadi lebih adaptif, inovatif, dan berdampak bagi masyarakat luas, terkhusus di wilayah Kepulauan Riau. Penyelamatan tata kelola dan juga mudah-mudahan penguatan akuntabilitas kita semua. Jadi dinamika perubahan mungkin terasa sering begitu ya, sering ada perubahan dan juga terasa bertahap begitu untuk pejabat struktural ini. Namun tujuannya itu pasti satu dan jelas, bahwa kita menginginkan layanan akademik ini semakin baik, semakin cepat, prosesnya juga semakin berstandar, capaian mutunya juga makin baik. Tugas kita dari perguruan tinggi sendiri setelah diamanah yayasan bahwa kita untuk mengeksekusi dengan tertib, begitu kita menjaga kualitas layanan kita. Juga hari ini kepada Bapak yang menerima jabatan pelaksana harian, Bapak Dadan, saya ucapkan selamat dan juga selamat bergabung. Jabatan ini adalah salah satu bentuk tugas kepercayaan dari yayasan untuk memastikan bahwa roda organisasi kita ini mudah-mudahan bisa berjalan mulus di kala transisi seperti ini. Selanjutnya pada para jabatan struktural yang sudah ditetapkan melalui rotasi yang baru secara internal, saya ucapkan juga selamat menjalankan tugas-tugas barunya. Juga semoga kebijakan kita semakin ringkas, semakin tegas, juga semakin jelas begitu ya, bahwa mahasiswa menjadi pusat layanan, dan juga semoga sistem digitalisasi seperti ini bisa membantu efisiensi kita, dan juga kita makin tahu peran-peran kita masing-masing, apa peran dari yayasan, batasannya, apa juga peran kita di lembaga begitu. Intinya jangan sampai peran kita ini berhenti. Semoga dengan adanya kegiatan hari ini, adanya pelantikan baru ini, bisa memberikan keputusan yang berbasis regulasi dan juga data, dan juga semakin adanya transparansi proses dari segala lapisannya begitu. Jadi agar transisi ini berjalan rapi,
lagi, semoga hari ini itu menjadi momentum yang akan perbaikannya itu bersifat berkelanjutan. Begitu. Jadi untuk sambutan ini saya mengajak kita semua untuk bersama-sama bekerja selaras, baik yayasan sebagai pengarah kebijakan, juga pimpinan dan pejabat, TNI sebagai pengendali kinerja, juga seluruh civitas sebagai penggerak untuk kita semua. Karena itu, seperti yang disampaikan oleh Hendra tadi, penjelasan kenapa saya hari ini berada di tengah Sivitas Akademika STTI Tengah, itu semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini suatu amanah yang luar biasa, karena saya dipensiunkan dari pegawai negeri yang lalu, ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pensiun. Jadi saya tetap menjadi pegawai Allah, ya, dan hari ini diangkat oleh YPPKI sebagai pegawai yang, ya, alhamdulillah tentunya untuk ini, dan saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yayasan. Ya, tidak tahu apakah ini pilihan yang tepat atau tidak, ya. Kita berniat, ya, masa kita akan memajukan tentunya Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang ini. Bersedia Bapak Ibu? Bersedia. Siap semuanya? Siap. Insyaallah, ya. Insyaallah kita siap. Tanjung Pinang tentunya tetap di bawah Tidak bisa bekerja sendiri. Ibu Ketua, Ibu Elsa. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita luruskan, kita pasang niat kita hari ini bahwa ke depan STTI Tanjung Pinang akan lebih maju lagi ke depan. Amin. Kita ibaratkan STTI Tanjung Pinang ini sebuah kapal besar. Ya, kenapa kapal? Kenapa tak pesawat? Ya, karena kita berada di daerah kepulauan, jadi ini lebih banyak pakai kapal gitu ya. Banyak kapal. Ya, kalau pesawat enak ya, naik banget. Tapi kalau di kapal, dan juga kapal itu krunya banyak. Kalau pesawat krunya dikit aja. Ya, ada pilot, co-pilot dan udah selesai terbang. Tapi kalau kapal itu banyak sekali krunya. Seperti kita ini, STTI banyak krunya. Sampai tadi yang disebutkan ada tenaga fungsional, ya, di perpustakaan dan sebagainya. Itu adalah kru yang akan melayarkan kapal ini ke pulau tujuan. Kita punya tujuan tentunya, ya, dalam visi dan misi kita, kapal ini akan berlayar ke mana? Tentu kita akan sepakat untuk itu. Ya, Bapak Ibu sepakat, dan saya mulai kemarin bertemu dengan Ibu Ketua Yayasan dan Pak Hendra, saya sudah menyatakan komitmen saya bahwa saya akan menumpang di kapal ini. Ya, saya akan menumpang di kapal ini untuk berlayar ke pulau tujuan kita masing-masing. Ya, kita terus akan berlayar, akan terus mengendalikan kapal ini supaya tujuannya tercapai. Jadi Bapak Ibu sekalian, luruskan niatnya hari ini. Kita mau berangkat ke mana? Ya, kalau mau berangkat ke Pulau Midai, tahu Pulau Midai? Nah, itu Pulau Midai tempat saya lahir. Ya, tahu di ujung Natuna sana. Ya, kalau kita mau berangkat ke Pulau Midai, sama-sama kita ke Pulau Midai. Jadi jangan ada di kapal ini nanti, ya, kita semua sudah sepakat untuk berangkat ke Pulau Midai, tapi ada yang mau berangkat ke Senayan. Senayan. Nah, Senayan tahu. Nah, Senayan di Pulau Lingga. Jadi jauh sekali bedanya. Pulau Midai ada di utara, Pulau Senayan ada di selatan. Ya, tahu Senayan? Senayan itu di daerah Lingga, ya, Kabupaten Lingga. Kalau Midai tahu? Midai di Pulau Natuna sana. Itu ada di utara. Jadi kita sudah sepakat kalau semuanya menuju ke utara, kita sepakat menumpang kapal ini menuju ke utara. Tidak ada yang mau ke selatan. Itu yang paling penting. Ya, Bapak Ibu sekalian, tentu ya kita berharap ya pada masanya kapal ini akan berlabuh, akan dempet di pelabuhan tujuan kita. Tujuan kita pertama tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Yayasan, ya, luar biasa, bahwa insya Allah
SDTI Tanjung Pinang ini semakin dikenal oleh masyarakat dan masyarakat akan membutuhkan pendidikan di SDTI Tanjung Pinang ini. Ya, nah, alhamdulillah ya saya selama berada di Tanjung Pinang ini ya saya cukup mengenal SDTI ini ya, tapi mohon maaf ya saya selalu kalau lewat di depan itu saya selalu di mana ya, agak masuk sedikit gitu ya, agak masuk sedikit ke dalam. Nah ini yang perlu kita perkenalkan kepada masyarakat tentunya, bahwa masyarakat akan butuh pendidikan dan pengajaran di sini, dan juga masyarakat akan butuh pengabdian kita kepada masyarakat karena kita berlandaskan kepada Tridharma Perguruan Tinggi. Ya, tidak hanya ya masyarakat menitipkan anak-anaknya untuk menimba ilmu di sini, tapi juga masyarakat menunggu pengabdian kita kepada masyarakat. Apa pengabdian kita kepada masyarakat? Di samping juga dharma yang kedua tentunya perlu kita ingatkan. Insya Allah nanti akan kita diskusikan bersama dalam rapat-rapat kerja. Ya, hari ini tentunya kita bersyukur dulu, ya bersyukur bahwa pada hari ini SDTI Tanjung Pinang sudah mulai berubah. Nah, ini kan, wow. Sampaikan dengan kawan-kawan di luar sana, ya SDTI Tanjung Pinang hari ini sudah mulai berubah. Berubah kemana? Berubah ke arah yang lebih baik. Pak Rizky, kita langsung berbahas saja ya, nanti kita akan ada sesi foto. Dari Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu dosen, Pak Muhammad, Pak Banjarwan. Bapak dari buka seberanjang ya, karena kita akan ada foto bersama langsung menyusul dari pengajian. Teknik silakan Iksan dan lain. Mahasiswa perwakilan dari BEM silakan. Adik-adik mahasiswa dari BEM. Seperti yang tadi saya sampaikan di sambutan saya, bahwa apapun juga yang menjadi jabatan kita itu amanah ya. Tentunya kalau amanah, bagaimana kita melaksanakannya dengan semaksimal mungkin, penuh dengan tanggung jawab, dedikasi tinggi, dan tentunya tadi saya sampaikan juga ke teman-teman semuanya, terus berkomunikasi dan saling bersinergi. Itu yang terutama. Dan yang pejabat yang baru nih, terutama yang gabung saat ini, ke Pak Dadang ya, selamat bergabung ya Pak ya. Marilah kita bersama-sama bersinergi membangun STTI demi negeri, terusus di Kepulauan Riau ini dan juga bangsa Indonesia yang kita cintai. Target akreditasi tadi itu Alhamdulillah kita akreditasi kemarin baik sekali. Alhamdulillah. Itu target unggul tuh berapa lama dikasih waktu? Berapa lama? Ya kita melakukan akreditasi itu per 5 tahun. Per 5 Iya. tahun. Berarti dalam 5 tahun. Ke depan lagi. Insya Allah ya, Iya. bismillah, mohon doanya. Sejak kampus ini berdiri berapa lama dan mahasiswanya lulusannya berapa lama Bu? Udah berapa banyak? Kita tuh tahun 2007 berdiri sebenarnya ya STTI. Sebelumnya kita gedungnya kan di sebelah sana ya, pindah ke sini sudah tahun berapa ya di sini pindah? Tahun 1000 lebih ya? 1000 lebih ya? 800 Seribuan ya. Berarti ya. 1000 lah ya. Total 1000 lebih ya? Total sama ini mungkin 1000-an ya? Ya, kurang lebih 1000 lah. Sejak angkatan 2007 Bu ya? Dari angkatan 2007. Iya Bu. Pendidik tuh karena kita terus-terusan nambah ya 20 ya, kurang lebih ya bahkan ya, kurang lebih 25. Karena kita juga kan di luar itu ada dosen ini ya, LB ya, jadi dosen yang dari luar kita ini ngajar di sini gitu. Nah itu kan di luar dosen yang jumlah tadi gitu. Baik. Oke, Pak Ketua yang baru boleh Bu? Ya?
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Tanjung Pinang khususnya dan Provinsi Kepri pada umumnya. Saya hari ini berada di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjung Pinang yang berada di Batu 2 ya, Tanjung Pinang. Alhamdulillah saya diamanahkan oleh Ibu Ketua Yayasan sebagai Ketua Harian. Tentunya sebagai orang baru saya tentu akan menyesuaikan diri ya, Yang jelas amanah yang diserahkan kepada saya insya Allah akan saya jalankan dengan sepenuhnya dan tentunya berkat dukungan dari seluruh sivitas akademika STTI Tanjung Pinang ini tentunya. Yang jelas kita di STTI ini punya visi dan misi. Kemudian ada landasan kerjanya Tridharma Perguruan Tinggi. Itu yang paling penting ke depan. Dan tentunya melalui rekan-rekan media ya kami juga mohon dukungannya, mohon bantuannya untuk terus mensosialisasikan apa dan bagaimana STTI Tanjung Pinang ini dan apa yang akan kita buat tentunya untuk kemajuan pendidikan di Tanjung Pinang khususnya dan di Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya. Jadi mohon dukungan dari rekan-rekan semua ya, apa yang kami buat nantinya ya disampaikan kepada masyarakat karena tanpa rekan-rekan media tentu apa yang kami buat di sini masyarakat tidak tahu tentunya. Dan tentunya kami juga terbuka ya untuk menerima kritik dan saran dari rekan-rekan semua ya, dari masyarakat semua untuk kemajuan pendidikan di Tanjung Pinang khususnya dan di Provinsi Kepulauan Riau ini. Ya, STTI Tanjung Pinang insya Allah akan bersama-sama dengan pemerintah ya, pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju ke Indonesia Emas tahun 2045 insya Allah. Jangan lupa tagline kita Bapak dan Ibu. Yang kedua, STTI bangkit. Izin Bapak Ibu 1 2 3. Izin Bapak Ibu.